Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senta, saya dari 12 TKJ 2. Di sini saya akan mempraktikkan tugas saya yang berjudul BNSP. Nah, di sini alat dan bahan yang kita pakai yaitu mikrotik, access point, pastinya PC, kemudian hub dan kabelan. Kemudian kita akan masuk ke mikrotik terlebih dahulu, di mana saya sudah memasang mikrotiknya ke PC saya. Nah, di sini IP-nya sudah tidak ada. Sekarang kita login saja. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam mikrotik dan pertama-tama yang saya akan lakukan yaitu saya akan membuat dari sistem identity, di mana ini saya akan membuat nama saya jika kita memakai mikrotik dan sudah tertera nama kita. Jadi online tidak bisa memakai mikrotik kita. Di sini saya akan membuat nama saya Senta. Kemudian saya akan mengkonfigurasi yang pertama yaitu ETH1 dan ETH2 pada mikrotik. Langsung ke IP address. Kemudian saya akan menambahkan IP pada ETH1, IP pada ETH1 saya 92.168.1. Dan gateway-nya nanti 1.1 apply. Kemudian kita masuk ke ETH2 titik dimana di soal BNSP-nya diminta 100.1 membuat ETH2. Lalu kita apply, kemudian dan saya akan membuat ETH3 saya pada akses saya nanti. ETH3 itu pada akses wireless kita nanti yaitu 200.1/3. Buat di sini ETH3. Saya sudah membuat ETH1 sampai ETH3 di sini pada mikrotik. Kemudian kita akan mengkonfigurasi dulu terlebih dahulu ETH1, di mana saya akan ke IP root. Saya akan membuat gateway-nya terlebih dahulu di sini, di mana gateway saya 92.168.1. Jika ETH1 sudah muncul, maka di sini tulisannya reachable ETH1. Dan kita aktif. Lalu kita masuk ke IP DNS, di mana IP DNS server ini kita akan bisa login pada mikrotik. Kalau remote-nya kita centang, kemudian kita apply, kemudian nah, di sini saya akan mengaktifkan ETH2-nya. Terlebih dahulu kita mengatur sistem NTP client, di mana NTP client ini fungsinya untuk mengatur waktu. Ini kita enablekan saja. Kemudian primary NTP servernya kita akan melihat IP pada klien kita. Saya langsung buat id titik ntp titik kita apply. Nah, jika IP
yang kita ingin lihat tidak bisa muncul di sini, kita bisa mengetiknya melalui nav terminal. Kemudian langsung saja kita tulis di sini, kita buat ping sini IP-nya sudah muncul. Kemudian kita salin aja IP ini. Kemudian kita taruh saja di sini. Kita salin aja IP-nya ya guys. Kita salin aja IP-nya. Kita copy. Oke, kita apply, kemudian oke. Kemudian kita masuk ke sistem o'clock. Ini untuk mengatur jam. Di sini time zone name-nya kita menggunakan Asia Jakarta. Kita menggunakan Asia Jakarta. Nah, dan GMT-nya itu Indonesia memakai plus 07. Dah, habis itu kita API oke. Dan setelah saya sudah mengatur waktu, saya akan kembali masuk ke IP farewell. Saya akan mengaktifkan ETH. Saya akan mengaktifkan terlebih dahulu ETH2 saya, dimana di sini internet saya belum, internet pada klien dan ini belum aktif. Kita aktifkan terlebih dahulu ETH2 pada mikrotik kabelannya. Kita next aja. Dan di sini kita ganti 100. Kenapa kita ganti 100? Karena di soal tersebut diminta kemudian kita next aja, lihat oke. Nah, kita menunggu sampai internet kita sudah tersambung. Jika belum tersambung, kalian bisa enablekan dan disablekan kembali di pengaturan pada chat network adapter kalian tersebut. Dan di sini internet ETH2 saya sudah aktif pada kabelan dan pada ETH2 saya. Kemudian saya langsung ke IP farewell. Saya akan mengaktifkan ETH1-nya. Ya, maksudnya kita akan masuk ke pertama kita ke action terlebih dahulu, terus kita cek, kita ganti meshware, kemudian kita ke general, chain-nya kita buat scarnat, kemudian out interface-nya kita buat ETH1 dan kita apply. Oke. Setelah saya sudah membuat ini, saya masuk ke filter rules, dimana pada soal BNSP di sini diminta membuat pada farewell kita akan ngeblok IP dari 192.168.200.2 sampai 200.20 tidak bisa ping ke router, dan kita akan membuat dulu yaitu pada IP farewell filter rules, kemudian tambah, kita ke general,
Kemudian kita akan membuat input. Sebelum itu saya akan menjelaskan ada 3 chain di sini, forward, input, dan output. Dimana input itu dari klien keluar menuju router, dimana nanti klien dari luar bisa ping ke router, tidak bisa ping ke router. Nah, sedangkan output itu dari router keluar, sedangkan forward itu dari luar atau dari klien yang lain melewati router kemudian menuju klien lainnya. Nah, di sini kita akan memilih input, dan sesuai soal tadi kita membuat IP 92.168.100 sampai 100.50. Dan DSTF-nya itu 100. Kemudian protokolnya kita pilih ICMP. Actionnya kita pilih drop. Kemudian kita apply. Kemudian oke. Kemudian dan dari soal BNSP juga kita akan membuat farewell, membuat IP dari 100.51 sampai 100.100 itu tidak bisa ping ke wireless. Jadi di sini ada dua yang akan kita blok. Di sini pilihan yang kedua itu forward, kemudian IP-nya 100.51, kemudian kedua 168.100 sampai 100. Dan di sini ya 168.200 ini dia melalui ETH3 karena kita kan kemudian sama ini CMP dan actionnya sama drop juga. Kemudian apply. Itu kita apply. Oke. Setelah saya sudah mengatur pada farewell, kemudian kita akan sudah mengeblok IP. Kemudian kita ke farewell NAT. Sebelum masuk ke web proxy, kita akan masuk ke farewell NAT, dan kita akan mengatur actionnya itu redirect, dan general chainnya itu DNST, kemudian protokolnya itu TCP, dan DST portnya 80. Kemudian kita actionnya to force-nya 80. Kemudian kita apply. Kemudian setelah kita sudah masuk ke IP farewell, kita masuk ke IP web proxy. Nah, di sini kita akan kalau kita mau membuka Google, kemudian kita tidak mengizinkan situs-situs yang seharusnya tidak kita lihat, yang tidak kita izinkan. Nah, di sini chat administratornya saya buat nama saya, kemudian menggunakan nama sekolah .sch dan .id. Dan di sini saya enablekan, kemudian ini jangan lupa disknya, kemudian apply.
Dan di sini di web proxy ini kita akan mengeblok file, dimana filenya itu mp3 dan mkp. Nah, di sini langsung aja kita akan mengeblok dua file tersebut, dan di sini kita add. Kemudian portnya 80 sesuai yang di DST NAT tadi yang kita atur. Kemudian pathnya yang mau kita blok itu filenya mp3 dan ditutup dengan bintang titik mp3 dan ditutup dengan bintang. Kemudian actionnya deny, kemudian apply. Oke, kita cek dulu apakah dia terblok atau tidak. Kita buka Google, kita buat di sini index mp3, kemudian oke. Di sini banyak pilihannya, saya memilih yang ini. Kalian bisa memilih yang mana mp3-nya. Oke, di sini sudah keluar mp3-nya. Di sini kalian bisa pilih yang mana aja mp3-nya. Di sini saya akan memilih yang ini. Nah, jika di layar PC Anda atau komputer Anda sudah terlihat seperti ini, maka situs ini tidak bisa dibuka karena ini berhasil kita blok. Jika misalnya ini tidak keluar, maka mungkin ada terjadi kesalahan pada mikrotik kalian tersebut. Nah, di sini saya akan ngeblok kembali, yaitu file mkv sama DST portnya 80 dan pathnya itu bintang titik mkv dan ditutup dengan bintang. Kemudian actionnya itu deny. Kemudian saya apply, kemudian oke. Kita cek juga file mkv-nya apakah dia terblok atau situsnya nggak bisa dibuka. Kemudian index of mkv sama, kalian bisa pilih yang mana aja yang ada di sini. Kalau saya pilih index of mkv. Nah, di sini ada banyak file, kalian bisa pilih file yang mana aja. Nah, ini sudah berhasil, berarti file ini tidak bisa dibuka. Kemudian saya akan kembali ke mikrotik setelah saya sudah memblok file. Kemudian saya akan kembali ke sesuai ini, saya langsung ke IP firewall. Di sini dia minta blok situs, kita akan blok situs. Tadi kita blok file, sekarang kita blok situs. Di sini kita ke general, kemudian kita pilih input dan kita pilih untuk ngeblok situs, kita ke advance, kemudian contents atau layer. Di sini kita buat Linux karena dia di Google HTTP, kita buat Linux OS. Di sini sudah kita pilih advance Linux nya, kita sekarang ke action, dimana actionnya kita pilih drop, kita pilih ini, forward, kemudian apply, oke. Kemudian kita lihat di Google, kita buka Linux.
Nah, jika dia seperti ini, maka ya, dia sudah pasti tidak bisa dibuka situsnya karena kita sudah blok melalui micro. Oke. Setelah saya sudah ngeblok pada file dan situs, kemudian sesuai soal BNSP kita akan sistem lock. Gimana caranya? Kita langsung ke IP sama IP firewall, kemudian kita buat di ini, kita tambah, kita buat ininya input ya, kemudian actionnya kita buat lock, kemudian prefixnya terserah kalian buat apa ya. Di sini saya membuat akses ke router. Kemudian kita apply oke. Kemudian untuk melihat lognya, kita agar sistem, maksudnya lognya tersimpan di disk, kita akan buat kita akan buat di IP sistem login. Nah, di sini kita akan kita akan membuat pada disk. Di sini kita prefixnya sama yang kita buat di itu. Saya buat tadi akses ke router, kemudian actionnya disk pastinya, kemudian apply, lalu oke. Di sini sudah ada. Jika ingin melihatnya, kalian bisa ke log. Nah, di sini sudah jalan, dan di sini yang diminta pada soal BNSP dia harus terlihat di disk. Ini disknya sudah ada, contohnya ini terlihat pada ini di disk. Oke. Setelah saya sudah mengatur pada ETH1 dan ETH2 pada micro, kemudian saya akan melakukan konfigurasi pada ETH3. Di sini langsung kita ke radius. Pertama kita ke IP hotspot terlebih dahulu. Oke. Pertama-tama kita ke server terlebih dahulu. Di sini kita akan mengaktifkan DNS name-nya hotspot 1. Ini kita pilih ETH3, kemudian next. Di sini kita buat 254-nya kita ganti 100. Kenapa? Karena di soal BNSP-nya kita diminta itu 99 kali client. DNS-nya saya buat senta.net. Passwordnya admin. Oke. Di sini sudah aktif password kita. Kemudian kita ke server profiles. Kemudian di sini sudah aktif. Kemudian kita ke user profiles, kita add, kita buat nama kita. Ref readmise-nya itu batas yang kita pakai. Saya buat di sini 3M. Kita apply, oke. Terus kemudian di sini ada user, di mana user ini ada admin. Kalau kalian ingin login ke hotspotnya atau ke web kita ini, kalian bisa menggunakan user pada admin, dan passwordnya itu
saya buat admin juga. Kemudian kita ke server profiles, kita aktifkan terlebih dahulu. Ini kita cookie-nya kita nonaktifkan dan radiusnya kita centang. Kemudian API, oke. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasinya pada IP hotspot. Sebelum kita memasuki wireless, misalnya access point saya akan mengkonfigurasi access point saya. Saya akan memasangnya dulu terlebih dahulu. Di sini kenapa sih seperti ini, karena saya sudah memutuskan akses pada PC saya, karena saya akan mengkonfigurasi akses point saya. Langsung aja kita ke Google. Kita akan mengkonfigurasi akses point. Dari sini kita buat IP pada akses pointnya 68.0.254. Oke, di sini passwordnya admin. Username-nya admin, passwordnya admin. Boleh kita buat sini. Oke, sudah masuk. Nah, di sini kita langsung ke wireless setting. Kita akan mengatur wireless network name-nya. Saya buat dia Senta proxy UKK. Kemudian saya save. Lalu saya ke wireless security. Di sini wireless security-nya harus disable karena biar sandi tidak diketahui orang lain. Kemudian kita masuk ke network, kemudian kita buat sini static IP type-nya, ID address-nya kita buat 200 yang ada di Ether 3. Kemudian gateway-nya kita buat 201 yang di Ether 3. Kemudian kita save. Oke, kita reboot. Sini kita reboot. Di-reboot dulu. Oke, di sini sudah siap kita mengakses TP5-nya. Kemudian kita saya sudah membuat tadi akses point-nya. Pada akses internet saya nanti akan muncul internet Senta@proxy.ukk. Nah, saya akan kembali mengaktifkan akses internet saya. Saya akan masukkan dulu kepada router. Kemudian saya pasang lagi dari kabel saya menuju PC saya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, akses internet saya sudah masuk. Sekarang kita reconnect dulu. Nanti kalau misalnya kita mau akses pada wifi atau PC kita bisa lihat di ini
wireless network connection ini kita enablekan, nanti akan muncul Yacenta Advocacy UKK. Oke. Kita akan masuk ke user manager, userman. Saya lupa tadi, saya belum memberitahu kalau misalnya kalian belum ada user manager. Di sini saya sudah ada user manager saya. Kalau jika kalian tidak ada user manager, kalian bisa lihat di web mini projectnya, kalian bisa download di situ user manajernya. Dan di sini saya akan mengaktifkan user manager ke userman. Saya akan masuk ke radius, dan di sini saya akan add. Di sini saya akan mengaktifkan hotspot dan loginnya, dan addressnya saya buat 127. Ini IP account ya. Secretnya saya buat admin. Jika address ini tidak bisa nanti login ke userman, kalian bisa memakai IP ether 1 kalian. Dan kita apply, oke. Jangan lupa kita incoming, kita attach, dan apply. Setelah kita sudah mengaktifkan radius kita akan masuk ke userman. 92.168.200.1 kalau kita mau masuk ke userman di Google, itu kita memakai IP pada ETH3 kita, dimana ETH3 kita tuh aktif pada waris kita. Dan kita add, kemudian masuk dengan admin, kemudian password kosong. Oke, kita sudah masuk ke sini. Kita sudah masuk ke router. Ini router masih ada IP-nya. Kita bisa hapus di mikrotik kita dengan di new terminal. Kemudian kita buat tool user manajernya, database, kemudian clear. Kita buat dia aja. Sekarang kita lihat lagi, kembali ke sini. Kita lihat lagi. Oke, sudah kosong. Pertama-tama yang saya akan lakukan di sini itu saya masuk ke router, kemudian saya akan add new. Saya akan masukkan name. Name-nya terserah, nama siapa aja. Ini masukkan nama. Saya akan masukkan nama di sini BNSP. Kemudian owner itu nama yang pemakainya. Kemudian IP-nya yang tadi kita buat di radius, sesuai dengan di radius 127.0.0.1. Kemudian secretnya tadi saya buat admin. Friend time zone-nya JKT Indonesia kan itu kita memakai plus 07. Kemudian kita add. Sini sudah bisa. Setelah kita sudah masuk ke router, kita masuk ke profiles. Kita masuk ke kita add dulu profilnya. Kita buat nama. Tadi saya buat BNSP. Kita create, kemudian kita masuk ke limitationnya, kita add juga. Di sini kita buat nama kita, nama yang pada pemakainya. Dan di sini limit itu download, upload, transfer, uptime itu adalah kuota yang kita gunakan atau batas yang kita gunakan untuk pemakainya. Rate limitnya, batas pemakaiannya saya buat di sini 5M. Kemudian saya buat namanya. Saya buat namanya di sini
Oke. Kemudian di sini kita bisa add new limit-nya tadi. Di sini kita sudah file-nya BNSP, name-nya BNSP. Saya akan menjelaskan sedikit. Name of user-nya itu nama untuk pemakainya, owner-nya itu nama yang pemakainya. Baru validity itu masa yang batas kadar luasannya kapan berakhirnya. Startnya itu kapan wifi kita akan atau hotspot kita yang akan dipakai. Price-nya itu harga, dan share usernya itu berapa sih user yang akan dipakai, berapa banyak user yang akan dipakai. Kemudian kita add new limitation. Kemudian di sini sesuai soal BNSP, hotspot yang akan dipakai itu mulai dari pukul 7 sampai pukul 4. Kemudian ini kita jangan lupa centang. Kemudian add. Di sini sudah bisa dipakai hotspot yang telah kita buat. Kemudian kita ke user, kita add user. Sesuai soal BNSP, dia minta 20 user yang akan dipakai di sini. Untuk membuat 20 user kita pakai batch. Tapi kalau kita ingin membuat satu user, satu pemakaian saja, itu kita buat one. Kita klik batch. Kemudian kita buat sesuai soal 20. Dan user like-nya itu panjang namanya dan passwordnya. User dan password itu harus sama. Kemudian next profile-nya seperti ini saya buat BNSP. Dan saya pakai. Di sini sudah ada 20 user. Kalian bisa enablekan. Jika sudah di enable, maka 20 user ini akan sudah bisa dipakai oleh pemakainya. Dan voucher, dan ini saya akan melihatkan tampilan vouchernya. Nah, seperti ini. Oke, sekian dari saya tutorial tugas BNSP. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.